Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari perwakilan kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan ingin menjelaskan tentang materi pertemuan ke-7, yaitu yang berjudul dengan metode dan implementasi forward chaining, strategi penalaran berbasis data untuk sistem cerdas. Dari kelompok kami sendiri yaitu ada saya sendiri, Alkarfikri Hidayat, dan teman saya yaitu Muhammad Aryo. Ya, apa itu forward chaining? Jadi di sini ada 3 variabel dari forward chaining, yaitu ada penalaran berbasis data, aplikasi aturan berurutan, menuju kesimpulan, dan penerapan utama. Jadi penalaran berbasis data ini adalah metode inferensi yang memulai proses dari fakta awal yang diketahui. Jadi ini adalah pendekatan sebuah data driven. Aplikasi aturan berurutan sepertinya menerapkan aturan intervensi secara berurutan. Setiap aturan baru menciptakan fakta yang dapat memicu aturan berikutnya. Terus juga ada menuju kesimpulan, yaitu tujuan utamanya adalah menghasilkan fakta-fakta baru hingga mencapai kesimpulan yang valid dan basis pengetahuan. Dan terakhir adalah penerapan utama, yaitu digunakan secara luas dalam sistem pakar dan sistem berbasis aturan untuk pengambilan keputusan otomatis. Nah, lanjut di sini ada proses forward chaining secara umum, yaitu ada fakta awal, cari aturan, terapkan aturan, dan ulangi dan kesimpulan. Jadi proses ini bersifat literatif dan kumulatif, membangun kesimpulan dari dasar fakta yang tersedia, mulai dari fakta awal yang ada di basis pengetahuan, cari aturan yang kondisi-kondisinya terpenuhi atau matching, terus juga ada terapkan aturan untuk menghasilkan fakta baru, tambahkan fakta baru ke basis kepengetahuan, dan ulangi proses hingga tujuan tercapai. Nah, di sini kita ambil contoh kasus sebuah mengajarkan anak kecil yang mencuci tangan, caranya mencuci tangan. Nah, di metode forward chaining ini, jadi memastikan bahwa setiap langkah yang baru dipelajari diperkuat oleh keberhasilan langkah sebelumnya. Jadi pertama yang itu mulai basahi tangan, terus yang kedua tambah gosok sabun, yang ketiga yaitu bilas tangan, dan yang terakhir yaitu tangannya dikeringkan atau keringkan tangan. Nah, di sini juga ada penerapan forward chaining dalam sistem pakar AI. Dalam kecerdasan buatan, forward chaining berfungsi sebagai mesin inferensi yang efisien diagnosis dan klasifikasi. Jadi ada fakta awal F1, yaitu pasien mengalami demam tinggi. Yang dilanjut adalah aturan 1, dipicunya apa? Jadi if F1 dan F2 dan F3. Jadi jika demam dan nyeri sendi, maka cenderung dia akan flu berat. Terus juga yang lanjut ada fakta baru atau F3. Jadi sistem menyimpulkan beliau adalah cenderung flu berat. Nah, di aturan 2 dipicu, yaitu if F3 and F4 dan diagnosis. Jadi jika cenderung flu berat dan ruam kulit, maka diagnosis campak. Nah, diagnosis akhir di sistem mencapai kesimpulan utama, yaitu campak. Jadi proses berlanjut tuh hingga semua kemungkinan fakta dan kesimpulan telah dieksplorasi dari data input. Lanjut ada keunggulan forward chaining. Nah, di keunggulannya ini yaitu ada 4, ada eksplorasi data menyentuh, keputusan real time, terus banyak kesimpulan, dan proses pembelajaran alami, yaitu yang dimana dalam pelatihan perilaku ini mencerminkan cara manusia secara alami membangun keterampilan membuat langkah pertama sebagai pondasi. Nah, lanjut ada tantangan dan keterbatasan. Jadi di sini menjelaskan potensi ketidakefisienan. Nah, jika basis aturan sangat besar, proses pencarian dan inferensi bisa memakan waktu, terutama jika hanya satu kesimpulan yang kita cari. Terus juga ada kebutuhan memori yang tinggi. Jadi sistem harus menyimpan dan mengelola semua fakta antara yang disimpulkan yang dapat membebani memori. Terus juga ada inferensi yang tidak relevan juga. Nah, karena sifatnya mengeksplorasi dari fakta, sistem mungkin menghasilkan banyak inferensi yang valid tetapi tidak relevan dengan tujuan akhir yang dicari. Ada perbandingan, yaitu forward chaining versus backward chaining.
Jadi dua metode ini adalah penalaran utama dalam sistem berbasis aturan yang memiliki fokus yang berbeda. Jadi si forward chaining ini fokusnya adalah maju. Jadi pendekatannya pakai data driven, mulai dari fakta yang diketahui, bekerja menuju semua kemungkinan kesimpulan, terus juga dia cocok untuk eksplorasi dan simulasi. Sedangkan backward chaining yaitu mundur. Nah, pendekatannya itu pakai goal driven, mulai dari tujuan yang dihipotesiskan, mencari fakta pendukung untuk memverifikasi tujuan, dan dia efisiensi untuk pencarian solusi sangat spesifik. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan aplikasi forward chaining. Jadi forward chaining adalah mesin inferensi yang dinamis, efektif untuk sistem yang memerlukan adaptasi dan respon cepat terhadap data input yang berubah. Jadi ini adalah metode yang sangat baik untuk sistem berbasis aturan dan pengajaran berurutan. Terus dia juga aplikasi meluas di bidang sistem pakar, otomatisasi keputusan, diagnosis dan simulasi. Terus juga yaitu memahami forward chaining penting untuk membangun sistem AI yang adaptif dan dapat menjelaskan alur keputusannya. Sekian dari kelompok kami. Jadi hari ini di tugas ini saya yang menjelaskan semua, Pak, dan yang mengerjakan materi beserta presentasinya PPT-nya yaitu dari teman saya sendiri, Muhammad Aryo. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, atas nama saya Alkar Fikri Dayat dan Muhammad Aryo. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.